saja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 90 Bengkulu Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu guru hebat SD 90 Bengkulu Utara, serta staf tata usaha, operator sekolah, dan penjaga perbus dan yang lain-lain yang kami hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, atas segala limpahan rahmat serta karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini menjelang siang masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan kepada kita semua, sehingga bisa melaksanakan kegiatan kita di setiap bulannya, yaitu komunitas belajar SD Negeri 90 Bengkulu Utara. Baik, yang selanjutnya yaitu salawat beriring salam juga telah kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua dengan berselawat pada beliau akan mendapatkan syafaat yang yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, adapun di sini pada kombel pada hari ini materi yang akan saya berikan yaitu rencana tindak lanjut mengenai sport education model. Jadi beberapa waktu yang lalu atau beberapa minggu lalu kami guru PJOK bahkan di seluruh Indonesia itu mengikuti suatu pelatihan program diseminasi guru PJOK seluruh Indonesia atau PKG PJOK, pengembangan kompetensi guru PJOK seluruh Indonesia. Di sini pada kesempatan waktu itu ada beberapa hal yang kami laksanakan, ada beberapa tahapan. Di sini ada mengenai pendidikan gerak, kemudian pendidikan kebugaran, dan juga sport education model. Di sini saya mengambil materi sport education model berbasis project learning, yaitu melalui komunitas belajar sekolah. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Rahmat Yasutama dari SD Negeri 90 Bengkulu Utara, guru PJOK SD Negeri 90 Bengkulu Utara. Mungkin di slide selanjutnya. Rencana tindak lanjut komunitas belajar sekolah. Di sini saya mengambil tema yaitu futsal tendang-tendang seru. Lanjut. Kenapa saya mengambil sport education yaitu futsal tendang-tendang seru? Sport education model perlu diketahui oleh Bapak Ibu guru hebat semuanya. Model pendidikan di dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik dan menarik untuk membentuk siswa menjadi individu yang sehat fisik, baik mental dan sosial, serta mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman nyata. Implementasi SEM atau Sport Education Model sangat memungkinkan dilakukan dalam kurikuler sebagai proyek kolaborasi lintas mata pelajaran untuk membuat event olahraga di sekolah. SEM juga bisa menguatkan kepemimpinan siswa atau student agency dengan memberikan ruang dan mengakomodir serta melibatkan siswa dalam memberikan pilihan atau choice. Kemudian dan kepemilikan ownership siswa SEM yang akan dilaksanakan di SD Negeri 90 Bengkulu Utara. Ini merupakan turnamen futsal. Jadi di sini karena kita tahu sendiri ya Bapak Ibu hebat, anak-anak di SD Negeri 90 Bengkulu Utara ini mayoritasnya senang dengan bola. Mungkin bahkan setiap hari kita mendengar Pak bola Pak. Nah di situ saya mengambil tendang-tendang seru tadi. Kemudian turnamen ini dilakukan dalam kegiatan ini antara kelas 4, 5, dan 6 sesuai dengan
hasil diskusi komunitas belajar SD Negeri 90 Bengkulu Utara. Kemudian dan hasil identifikasi aset sekolah yang bisa diberdayakan. Turnamen futsal tenang-tenang seru dipilih berdasarkan observasi bahwa banyak siswa yang berminat dalam permainan futsal. Program futsal tenang-tenang seru dikembangkan dalam rangka membantu murid mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif dan sehat serta bisa mengembangkan minat dan bakat di lingkungannya. Lanjut. Kemudian ada pun tujuan dari program yang saya buat ini. Yang pertama, untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai pusat pembelajaran di mana peserta didik bisa mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan utama dari kegiatan futsal tenang-tenang seru ini adalah untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan peserta didik. Dan selanjutnya tingkat kebugaran peserta didik dapat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman belajar mereka. Yang terakhir yaitu dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Penerapan konsep belajar aktif di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Yang selanjutnya, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Tujuan peningkatan aktivitas peserta didik. Kemudian yang kedua, sportivitas dan kerjasama. Yang ketiga, kepemimpinan dan tanggung jawab. Langkah pengelolaan musim, penyiapan pertandingan, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festival akhir pertandingan, dan evaluasi refleksi. Kemudian yang berperan yaitu panitia, peserta, pelatih, wasit, dan supporter. Adapun lini masanya yaitu 16 November 2024. Peserta didik menentukan perannya masing-masing sesuai minat dan keinginan mereka untuk jadi pemain, official team, perangkat pertandingan, wasit, supporter, dan peran lainnya. Jadi ketika SEM itu berlangsung dengan tema tenang-tenang seru tadi yang dilaksanakan atau dilakukan oleh kelas 4, 5, dan 6, mereka berperan masing-masing. Di sana mereka berperan menjadi wasit, mereka berperan menjadi supporter, dan kemudian ada juga yang menjadi official team dan juga menjadi pemain pada tim tersebut. Dalam tiap langkah, guru sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan pengawas siswa sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab menentukan segala keputusan. Selanjutnya, di sini saya mohon izin kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian. Adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar futsal tendang-tendang seru untuk penanggung jawab Bapak Kepala Sekolah kita SD Negeri 90 Bengkulu Utara, Bapak Kardiono SPD SD, kemudian Ketua Bapak Dasum Sawalan SPD, koordinasi kegiatan Bapak Susianto SPD, dan dokumentasi yaitu Ibu Ayu Wahyu Kurnia B, SIP, kemudian guru PJOK, saya sendiri Rahmat Yaya Suryatama SPD. Lanjut. Adapun kapasitas yang dimiliki di sekolah. Kapasitas sekolah yang pertama, kepala sekolah dengan kualifikasi S1, kemudian guru berjumlah 8 orang yang terdiri dari 6 guru kelas dan 2 guru mapel. Memiliki tenaga kependidikan yaitu 3 orang, mulai dari staf, operator, dan yang lain-lain. Yang kedua, peserta didik SD Negeri 90 Bengkulu Utara ini berjumlah 128 orang. Kemudian kapasitas yang dimiliki yaitu ada halaman sekolah dan alat-alat yang dimiliki pengeras suara, perlengkapan futsal, dan lain-lain. Memiliki jaringan internet dan mendapatkan dana BOSP. Selanjutnya, kemudian rencana evaluasi. Yang pertama, evaluasi tujuan pembelajaran. Ada wawancara guru dan beberapa peserta didik dari berbagai peran. Kemudian mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Umpan balik dari peserta didik yang dituliskan di post-it. Nah, jadi nanti ketika SEM itu berlangsung dan kemudian sudah melaksanakan, ada umpan balik atau refleksi yang dilakukan oleh peserta didik tersebut yang dituliskan di kertas post-it. Kemudian refleksi guru
wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Kemudian evaluasi kerja tim, refleksi guru dan peserta didik. Kemudian selanjutnya evaluasi penerapan konsep fair play, catatan perlombaan peserta didik. Kemudian evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, catatan observasi guru. Kemudian pengembangan, perbaikan, dan perubahan, catatan rencana tindak lanjut atau RTL. Lanjut, tantangan dan solusi. Tentu pada kegiatan tersebut, pada kegiatan SEM Sport Education Model tersebut ada beberapa tantangan. Namun tantangan tersebut pasti ada solusinya. Yang pertama, tantangannya yaitu pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Apalagi pada kegiatan belajar mengajar kita, mungkin yang waktunya itu memang benar-benar padat. Itu yang harus kita kelola dan cari solusinya. Kemudian yang kedua, kebetulan pada musim beberapa hari ini yaitu musim penghujan dan lapangan itu licin. Jadi solusi yang pertama yaitu memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Yang kedua, dengan musim hujan tadi sehingga lapangan menjadi licin. Jadi solusinya yaitu kita membersihkan lapangan tersebut yang tergenang oleh air, mungkin bisa dengan kita sapu untuk agar air tersebut tidak tergenang di lapangan. Turnamen futsal tendang seru. Nah, inilah suatu program SEM dari RTL Rencana Tindak Lanjut Selamat Bertanding dan Junjung Tinggi Sportivitas. Selanjutnya, itulah suatu presentasi dari Sport Education Model pembelajaran berbasis proyek melalui komunitas belajar sekolah di SD Negeri 90 Bengkulu Utara. Mungkin tadi presentasi saya sudah Bapak Ibu guru hebat sudah dilihat, sudah dibaca. Untuk itu saya minta suatu saran atau masukan dan kritiknya kepada saya agar kegiatan SEM ini tadi bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan atau saran kepada saya. Ya, terima kasih Pak Ahmad selaku guru geografi di sekolah kita ini. Oke. Saya sudah tertarik dengan adanya tantangan dan kendala tadi, sudah ada solusinya. Artinya benar bahwa lapangan kita sudah tersemen dengan baik, namun di sini tadi tetap ini masih ada genangan air. Benar, makanya untuk safe-nya, untuk keamanan anak dalam bermain, maka minta tolong dengan baik dan harus maksimal untuk pembersihan lapangan tersebut. Ya, sehingga karena permainan adalah kesenangan, kemudian menjalankan hobi dan prestasi. Namun terlepas dari itu, yang penting adalah keselamatan anak. Ya. Makanya solusinya tadi adalah mengeringkan lapangan itu menjadi kunci ketika itu pas kita di musim hujan. Itu masukan dan saran dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gardiono selaku Kepala Sekolah dan penanggung jawab pada kegiatan ini. Betul seperti yang disampaikan oleh Bapak Gardiono tadi, dalam tantangan yang kita hadapi yaitu pada musim hujan ini tentu lapangan kita basah Pak ya. Jadi ada air yang tergenang dan itu bisa membuat resiko terhadap peserta didik pada mengikuti kegiatan SEM tersebut. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Tentunya nanti saya dan kita semua juga peserta-peserta didik memaksimalkan mengenai tantangan tersebut. Kita bersihkan dulu lapangan, kemudian jangan sampai ada air yang mengenang di lapangan. Kita bersihkan sehingga kegiatan futsal tendang-tendang seru tersebut melalui kegiatan SEM bisa berjalan dengan baik tanpa ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, terima kasih Bapak Gardiono atas masukannya. Kemudian adakah Bapak Ibu guru lain yang ingin memberikan masukan dan saran? Tidak ada?
Kalau tidak ada mungkin cukup ya. Itulah tadi presentasi kegiatan SEM yang sudah saya presentasikan kepada Bapak Guru, Bapak Ibu Guru semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar dan bisa menimbulkan hal yang positif seperti yang dipaparkan pada tujuan tadi, khususnya kepada peserta didik kita yaitu SD Negeri 90 Bengkulu Utara. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Tentu sudah ada kesalahan pada saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.